Program Love Your Child hadir untuk memberikan pencerahan dengan didukung berbagai sumber informasi psikologi terbaru untuk menambah wawasan para orang tua dalam mendidik dan mengasuh putra-putri kita tersayang. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan notifikasinya. Kali ini kita akan membahas satu serial, yaitu mengenai beriman, agnostik, dan ateis. Dan judul kita kali ini adalah Anakku Malas Beribadah. Wah, mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan bagi kita, gimana ya anakku tuh jadi malas ibadah atau anakku malas banget ibadah. Sedangkan kita mau anak kita memiliki kedekatan yang baik dengan Tuhan. Mungkin kita juga perlu tahu, Bu Helena, efek kalau anak malas ibadah apa nanti di kehidupan dia berikutnya? Yang pasti rumah ibadah itu akan kosong di kemudian hari. Iya dong. Ya, kalau betul. anak-anak sudah malas ibadah, bagaimana mungkin kita harapkan dia menjadi pemimpin di rumah ibadah? Bagaimana mungkin? Ya, Ya dia kan? aja masa mudanya nggak pernah ibadah. Jadi kalau saya pikir-pikir ya, di luar negeri banyak sekali rumah-rumah ibadah yang kosong. Boleh jadi karena ini tidak ada pengkaderan dan tidak ada kepedulian terhadap semangat beribadah dari orang-orang muda. Shalom Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak menjadikan generasi yang lebih baik. Tentu menjadi harapan kita semua untuk membuat generasi kita menjadi lebih baik, bahkan anak-anak kita. Kali ini kita akan membahas satu serial, yaitu mengenai beriman, agnostik, dan ateis. Dan judul kita kali ini adalah Anakku Malas Beribadah. Wah, mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan bagi kita, gimana ya anakku tuh jadi malas ibadah atau anakku malas banget ibadah. Sedangkan kita mau anak kita memiliki kedekatan yang baik dengan Tuhan. Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Wah, kita bertemu lagi dan kali ini topiknya pas saya baca, wah agnostik, beriman, ateis. Ada apa ini? Ada apa ini? Terus saya merasa ini kayak agak berat ya. Iya, bahkan saya dari sekolah. Nah, ngomong-ngomong soal sekolah jadi pertanyaan. Saya dengar-dengar ada kurikulum merdeka ya saat ini. Yes. Tahun 2024 sih kabarnya seluruh Indonesia wajib menggunakan kurikulum merdeka ini. Oke, apa nih berbedanya sama kurikulum yang sebelum-sebelumnya? Nah, kebetulan kan sekolah tempat aku melayani terpilih jadi sekolah penggerak nih. Oke. Jadi otomatis kita belajar lebih dulu dong. Nah, waktu saya pelajari, ikuti training, waduh, bagus banget ya. Kalau kayak begini bisa dijalankan oleh seluruh sekolah di Indonesia. Aduh, saya jamin kita akan menjadi bangsa yang lebih toleran dan juga lebih takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan salah satu perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya tuh yang menurut saya menarik adalah kita perlu mendidik anak-anak Indonesia menjadi anak yang punya kepribadian atau punya profil Pancasila. Ngomongin soal Pancasila, saya hafal kok. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua apa, Pak? Kemanusiaan yang adil dan Nah, beradab. itu dia. Saya langsung dites di sini pemirsa. Deg-degan juga nih. Nah, masih hafal. Berarti kan pertama aja kita udah bilang ketuhanan yang Maha Esa. Ini negara kita adalah negara yang membuat suatu ikrar bahwa bangsa Indonesia ya percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali. Itulah. Nah, memang ada apa dengan dengan saat Kenyataannya ini? adalah kok sekarang saya melihat ada fenomena yang agak-agak lari nih dari sila pertama itu, okay. ya kan? Kalau di luar sana, ya kan, di luar negeri sana, orang-orang dari negara lain memutuskan untuk tidak percaya pada Tuhan, agnostik atau tidak yakin ada Tuhan atau enggak. Oke lah, saya pikir
ya baiklah itu pilihan mereka. Toh Betul. negaranya juga mungkin punya paham yang tidak seperti kita. Sila pertamanya saja sudah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau yang saya alami ini sungguh membuat saya jadi ketar-ketir, Pak. Ya jadi saya mau cerita nih, waktu kemarin bulan lalu kan sempat liburan ke Lombok gitu kan, ketemu lah sama orang-orang bule itu, ngobrol-ngobrol-ngobrol di kapal cepat gitu ya, menuju Bali. Wah, di perjalanan kita ngobrol asik banget. Dan ya walaupun saya sedih gitu karena dia kan cerita bahwa dia dari keluarga Kristen, tapi kok Natalannya malah di Indonesia gitu. Dan dia malah mohon maaf di Gili Trawangan, which is lah ya, di situ tempat ajub gitu kan. Sementara keluarganya di sana mungkin sedang merayakan kumpul keluarga gitu ya. Suasana ritual yang membuat mereka lebih dekat sama Tuhan barangkali ya gitu. Tapi kok ini malah menjauh. Nah jadi dia akhirnya bilang bahwa saya nggak percaya. Saya nggak percaya ada Tuhan gitu. Ya saya ambil napas lah, gitu kan. Tapi waktu saya jalan lagi ke Bali, terus saya apa tuh namanya itu tahu nggak sih yang ATV gitu tuh, wah seru banget kan. Terus saya satu tim sama bule gitu, terus sama bule masih gadis juga. Terus dia ngajak saya nanti kapan-kapan kalau ke Holland mampir ya, pokoknya harus ngomong loh. Nanti kita kumpul-kumpul, kita isep marijuana. Waduh. Iya, because di negara saya itu, di kota itu, saya nggak mau sebutkan, itu bebas, itu tidak melanggar hukum. Gitu. Wah, saya langsung, tadinya saya emang udah niat pengen berkomunikasi lebih lanjut untuk bisa berhubungan gitu ya, berkoneksi. Kayak ini jadi saya agak lemes, takutnya anak-anak saya kebawa gitu kan. Betul. Iya gitu. Jadi itu orang luar negeri. Nah, ketika akhirnya saya sebagai psikolog kan saya juga buka konseling. Nah, saya kedatangan klien yang orang muda, dan orang muda itu dengan tenangnya mengatakan bahwa saya nggak percaya. Saya nggak percaya, emang Tuhan ada. Dan ini orang Indonesia? Iya, dan aktivis di tempat ibadahnya. Wow. Orang tuanya adalah pemimpin, leader di rumah ibadah itu. Jadi deg-degannya saya semakin membara nih. Jadi bukan hanya orang-orang luar nih, tapi juga sekarang anak-anak kita, generasi muda kita juga rupanya ada juga yang seperti itu. Bahkan dia bilang, nggak cuma saya loh, teman-teman saya juga begitu, si ini yang saya tahu gitu kan. Jadi saya bilang, waduh, tolong dong. Ini kok saya yang ketinggalan zaman, ketinggalan info, atau gimana ini gitu kan? Dan ini tentunya mengkhawatirkan bagaimana mungkin, apalagi kita punya anak. Saya aja mungkin, wah jangan sekarang anak Eva berani ngomong, Mama, aku nggak percaya Tuhan. Kira-kira rasanya gimana, Pak? Itu hancurnya lebih-lebih karena kayak mau marah juga, yang ada nanti dia makin marah atau macam-macam lah pasti. Iya, tapi pasti rasanya akan ada rasa kecewa dan kecewa yang besar. Kesedihan mendalam toh? Betul. Nah, itu dia. Itu sebabnya saya bawa ini ke sini. Ini yang mau kita bahas, dan mungkin salah satunya mungkin orang-orang mau jadi overthinking juga nih, atau mungkin apa jangan-jangan ciri-cirinya karena anak saya malas gereja nih bisa keikut juga jadi ateis atau agnostik. Nah itu atau gimana? Kita kayaknya akan bikin nggak satu seri deh, Fa. Nggak satu episode ya, mungkin next ya. Tapi yang pasti ini kita fokus dulu akarnya tuh dari ciri-ciri awalnya tuh malas ibadah. Nah ini kita akan membahas malas ibadah. Kenapa sampai harus dengan malas ibadah yang pertama, Bu Helena? Ya, saya juga kurang tahu kenapa mereka malas ibadah. Karena kan kita mesti tanya sama mereka satu persatu ya. Tapi yang paling utama kita bisa lihat juga dari ciri-cirinya. Mungkin sahabat-sahabat di rumah, bapak, ibu, orang tua, dan juga guru-guru ya, pernah melihat anak-anak remaja kita, atau mungkin anak-anak kita yang masih SD barangkali ya, ketika hari ibadah, kok terlambat ya, mending terlambatnya 1-2 menit nih, 1 jam gitu dong ya, terus menjelang khotbah baru datang, itu pun tinggal 5 menit terakhir gitu. Ya kan? Pernah nggak lihat kayak gitu? Pernah Bu Helena. Nah, seperti itu kenapa? Nah, waktu saya tanyakan, kenapa sih? Ini loh, anak saya nggak mau bangun. Coba bayangkan, anak saya nggak mau bangun. Terus padahal kan ibadah itu jam 9 sampai jam 12. Kalau dia datang sampai jam 11:30 baru datang, apa nggak keterlaluan ya?
Wah, ini udah jadi getar-getar juga ya. Iya kan? Ini berarti ada masalah. Kayaknya masalahnya udah cukup luas. Bukan hanya tempat Bu Helena, tempat saya juga ada seperti itu. Dan ini kita mau akan bahas. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas anakku malas ibadah. Ini juga jadi pertanyaan kan. Gimana dong anakku malas ibadah? Eva nggak boleh bahagia, Pak. Iya, aku bakal bertanya, anakku malas ibadah. Nah, begitu kayaknya. Nadanya begitu seharusnya. Ini gimana Bu Helena? Saya minta pertolongan, aku Mungkin malas senyumnya ibadah. senyum ironis gitu ya, Pak ya? Iya, ini kayak menyedihkan. Pasti benar, ini menyedihkan dan memiliki duka yang mendalam. Tentunya di keluarga, apalagi kita orang tua pasti dibesarkan dari norma-norma agama yang kita anut. Coba kalau Eva sendiri, apa sih yang Eva suka lihat kalau orang tuh tidak antusias ibadah? Malas kan berarti tidak antusias juga. Iya, ya betul. Kan? Ya, salah satunya tadi datang terlambat. Kalau disuruh untuk melayani ya, langsung nolak. Alasannya ada aja sih. Alasannya ada aja sampai kita jadi sakit kayak pinggang, sakit kepala. Iya, kita jadi mau minta kayak capean. Udah ada aja gitu alasannya. Apalagi ya, mungkin itu yang paling mayoritas. Mungkin pada saat jam ibadah malah ngobrol. Ya, betul. Ya kan, malah ngobrol, terus main-main handphone, sibuk ya sendiri. Sibuk sendiri. Atau dan dia juga berdoa tidak amin-amin. Maksudnya tidur. Iya, selalu kan? setuju ya kan. Habis itu amin selamanya. Nah itu maksudnya ya apakah ini terjadi begitu saja atau bagaimana Bu Helena? Jadi itu kan tanda-tanda seperti itu harusnya harus disikapi oleh tua-tua jemaat atau ya tokoh-tokoh yang ada di rumah ibadah tersebut. Jadi jangan dibiarkan gitu loh. Ya kan, jadi kalau misalnya ada keluarga terlambat, terus kalau menurut saya mestinya dari pimpinan gereja atau pimpinan rumah ibadah tersebut ya cobalah tindakan persuasif, didekati ya. Jadi kalau misalnya orang tua ya bisa diingatkan bahwa ini kita punya tanggung jawab loh sama anak-anak. Jangan dikira bahwa kalau anak kita sudah mau ke gereja tapi dengan semangat yang seperti ini kita anggap bahwa mereka itu rohani. Jangan sampai. Terus kalau anak kita sudah nyanyi-nyanyi lagu gereja atau nyanyi-nyanyi lagu rohani, wah ini pasti anak saya sudah kuat imannya. Belum tentu. Betul. Gitu, belum tentu, tidak jaminan. Sudah ikut choir nih, ya kan? Wah, dia aktif banget dalam kunjungan ke sana ke sini. Oh, dia pasti rohani. Belum tentu. Tapi mungkin ada yang bilang gini Bu Helena, tapi kan itu masalah iman, masalah pribadi. Biarkan anak saya nanti memilih imannya. Atau gimana nih Bu Helena? Betul juga sih, bahwa itu masalah pribadi. Namun demikian, dia siap nggak untuk menanggung akibatnya? Ya kan, menanggung akibatnya. Bukankah waktu yang diberikan Tuhan itu adalah kesempatan? Kan kita nggak bisa juga mengatakan bahwa kita pasti akan hidup selamanya. Bagaimana kalau anak itu tidak ada yang mendidik dia untuk semangat beribadah gitu. Jadi ada penelitian, penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang semangat aktif di dalam pelayanan di gereja, dia sungguh-sungguh datang tepat waktu dan sebagainya, itu biasanya kemungkinan untuk keluar meninggalkan gereja atau meninggalkan rumah ibadahnya atau meninggalkan keimanannya terhadap Tuhan itu lebih kecil. Memang pasti ada sih pengecualian ya. Sedangkan tokoh-tokoh agama juga ada kan yang akhirnya berpindah tidak mau percaya Tuhan lagi, ada juga kan. Ya kan? Tapi kalau dari penelitian dari lembaga riset Kristen itu menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah mendidik anaknya sejak kecil semangat ke gereja, semangat beribadah, itu lebih kecil kemungkinannya untuk meninggalkan imannya. Oke. Sementara kan kita saat ini, kita jujur aja deh, kita kan dibombardir dari berbagai sumber ya, sosial media, dari media massa, dari pergaulan teman-teman, dari mungkin juga guru atau dosen yang terlalu sains gitu, maksudnya ya memang sains sih, dia harus apa adanya ya tentang evolusi dan seterusnya. Nah, kalau dia nggak siap untuk mempertahankan prinsip-prinsip tentang iman dia, terus bagaimana dia bisa bertahan untuk tetap menjadi teis seperti yang kita harapkan kan gitu ya, atau percaya pada Tuhan. Nah, itu loh. Nah, inilah kenapa Love Your Child membahas ini supaya orang tua pun memiliki gerakan atau pengingat bahwa ayo orang tua, keimanan anak kita memang nanti
dia, tapi kita harus membentengi dan Bener. menyiapkan lah. Kalau begitu Ibu Helena, langsung aja nih, ciri-cirinya lanjut tadi apa aja? Iya, yang pasti anak-anak kita ini kan saat ini kita perlu identifikasi nih, siapa yang disebut dengan anak-anak kita. Iya, betul. Ya kan? Mereka udah pasti beda dong generasinya dengan kita gitu ya. Rasanya kecil kemungkinan generasi Z punya anak generasi Z juga. Waduh. Enggak mungkin. Masa umur 12 tahun nikah. Iya. Nah, kayak gitu kan. Jadi antar generasi biasanya beda 14 tahun. Nah, jadi kalau saat ini yang ada di rumah kita mungkin adalah anak-anak yang masih umur berapa ya? Usia kuliah lah. Sampai 0 tahun ya. 0 sampai usia kuliah kan gitu ya. Kuliah umur berapa sih Pak? 22 something lah. Gitu kan. Iya, 20, 22. Itu generasi Z kan. Generasi Z itu lahir tahun 94 sampai 2009. Nah, sekarang yang hari ini ada dekat kita tuh anak-anak TK, SD dan masih bayi-bayi seperti itu adalah ada generasi Alpha yang lahir di tahun 2010 sampai hari ini. Nanti batasnya 2024. Nah, jadi kita perlu identifikasi anak-anak ini apa sih apa tuh namanya karakteristiknya gitu kan? Culture-nya mereka kayak gimana? Iya, gitu. mereka ini kan adalah orang-orang yang memang sudah punya akses luas ke dunia ya, seluruh dunia ini anytime ya kan? Dia bisa klik langsung ke Amerika, klik langsung ke Afrika. Dia bisa lihat apapun yang terjadi di belahan bumi yang mungkin dia nggak pernah kunjungi, kan gitu kan Pak? Nah itu dia. Jadi orang-orang seperti ini memang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai global, isu-isu global. Yang cepat sekali bergantinya setiap hari. Iya betul. Jadi contohnya tentang tentang isu global itu apa sih? Tentang global warming, terus kemudian tentang korupsi kan di mana-mana ya. Kemudian juga tentang kemiskinan, orang-orang yang termarginalkan dan sebagainya. Nah, jadi kalau mereka dibiarkan dengan kebiasaan tidak semangat ke tempat ibadah atau beribadah di rumah, apa jadinya gitu? Karena apa? Karena mereka tentu saja juga akan mendapat nilai-nilai baik juga kok di internet, tapi yang tidak ada hubungannya dengan keimanan gitu. Ya kan baik kok memperhatikan orang miskin. Coba mana nih rumah ibadahku, peduli nggak sama orang miskin, misalnya gitu. Iya, ya kan? betul. Mana nih gerejaku, ada nggak kejujuran di situ, ada nggak kesetiaan di situ, gitu kan? Buktinya tante ini selingkuh sama ini, om ini selingkuh sama ini. Dia lihat seperti itu, apalagi kalau mama papanya juga yang begitu. Aduh, dia kan jadi berpikir, apa guna dong ibadah? Ya, apa guna dong ibadah? Katanya ke rumah ibadah akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan kan mewakili sosok sempurna, maha baik, maha segalanya. Ya kan? Mestinya orang-orang yang ada di gereja itu atau di rumah ibadah itu adalah orang-orang baik. Lah, kok mereka tidak menunjukkan nilai-nilai pada perilaku yang baik sih? Gitu. Nggak peduli sama orang miskin, tidak peduli sama orang-orang yang mungkin kena bencana. Nah, itu akan membuat mereka jadi bertanya-tanya dan akhirnya kalau nggak ketemu jawabannya, jadi berpikir, ini sebenarnya rumah ibadah perlu nggak ya? Perlu nggak sih ibadah? Toh mama papa berantem juga, pukul-pukulan juga, apa gunanya? Tidak ada kebaikan yang kulihat dalam ibadah ini, gitu. Hasilnya tak ada. Kalau gitu nggak usah lah ibadah, gitu kan? Wah, mungkin ini pertanyaan yang sering kita temui juga ya, dan saya juga pernah temui. Agak susah juga mungkin menjawab atau mungkin apa yang harus kita lakukan. Ini juga mungkin jadi salah satu pertanyaan dari pemirsa. Kita masih akan membahasnya. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas anakku malas ibadah, aku harus apa? Aku harus ngapain? Ini saya mukanya udah harus sedih nih. Nah, mungkin kita juga perlu tahu Bu Helena, efek kalau anak malas ibadah apa nanti di kehidupan dia berikutnya? Yang pasti rumah ibadah itu akan kosong di kemudian hari. Iya dong. Ya, kalau anak-anak sudah malas ibadah, bagaimana mungkin kita harapkan dia menjadi pemimpin di rumah ibadah? Bagaimana mungkin? Iya, dia aja masa mudanya nggak pernah ibadah. Jadi kalau saya pikir-pikir ya, di luar negeri banyak sekali rumah-rumah ibadah yang kosong. Boleh jadi karena ini tidak ada pengkaderan dan tidak ada kepedulian terhadap semangat beribadah dari orang-orang muda. Ya kan, sehingga ketika akhirnya generasi yang selama ini jadi pemimpin
menjadi tua, nah lo kosong tuh. Itu Iya. maksud saya, kenapa saya ingin sekali mengangkat ini. Saya ingin sekali agar Bapak Ibu, teman-teman yang menjadi guru atau siapapun yang ada hubungan dengan anak-anak dalam mendidik anak-anak, sadarilah hal ini gitu loh Eva, bahwa anak-anak ini nggak bisa diabaikan. Iya. Jangan terlalu kita memikirkan diri kita sendiri pada saat kita di rumah ibadah. Jadi berpikir tentang saya harus menjadi pemimpin, saya harus dipilih jadi pejabat, saya harus dihargai. Ingat loh, tujuan kita ke rumah ibadah itu adalah bertemu Tuhan dan memperkenalkan anak-anak ini kepada Tuhan. Karena mereka tiang-tiang dari rumah ibadah itu. Iya, ya satu saat nanti mereka mungkin akan melayani untuk sebagai diakon, diakones, ya kan, sebagai pianis selanjutnya dan seterusnya. Siapa ini nanti? Siapa yang menjadi penerima tamu dan seterusnya pada saat nanti kita sudah tua? Kan gitu kan? Oke. Dan nggak ada lagi, kan gitu Pak. Nah, Iya. itu efek yang harus dipikirkan. Dan yang kedua, ya kalau mereka akhirnya terbiasa untuk nggak ke rumah ibadah, pertama kan terlambat dulu nih. Iya, betul. Terlambat. Lama-lama ada tantangan. Ayo loh, kalau kamu ke rumah ibadah, ya berarti kamu nggak bisa kerja, nggak dapat duit loh. Waduh, saya perlu duit nih. Akhirnya mulai belok. Saya kan bekerja demi anak-anak saya gitu. Jadi rumah ibadah dilupakan dengan alasan demi kebaikan. Aduh, ya kan? Dengan alasan ekonomi, tanggung jawab dan sebagainya. Akhirnya dia meninggalkan gereja. Lama-lama biasanya kalau orang udah sekali, 2 kali nggak ke rumah ibadah, keterusan, Pak. Iya, Akan keterusan lama-lama untuk baik lagi susah sekali. Saya sering menemukan orang-orang seperti ini gitu. Nah, jadi itu efek yang akan kita tanggung. Siapkah kita melihat anak-anak kita akhirnya nggak mau lagi ikut kita ke rumah ibadah? Dan ikut beribadah Mama aja ya. Aku soalnya ada tanggung jawab yang harus aku selesaikan gitu. Wah, ini jadi satu hal yang bikin kita deg-degan juga ya. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan ya langsung Bu Helena untuk membuat anak kita bukan hanya sekedar pergi ke tempat ibadah saja ya, tapi dia juga memang benar-benar beribadah. Yang paling utama sih kita akan bahas nanti di episode berikutnya ya, lebih dalam gitu. Namun demikian mungkin singkatnya saya mau sampaikan bahwa kita perlu ingat bahwa kita nggak lama memberikan mereka pendidikan. Kan di Alkitab dibilang, didiklah anak menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Itu harus jadi pegangan kita. Jangan sampai kita terlena dengan kesibukan kita. Even itu kesibukan di rumah ibadah loh, Pak. Iya, betul. Karena yang saya temukan, yang saya ceritakan tadi dalam segmen pertama, bahwa saya bertemu dengan anak-anak muda dari anak-anak dari tokoh-tokoh gereja, turunan tokoh-tokoh yang ya kita hormati lah gitu ya, pemimpin-pemimpin gitu. Dan dia sendiri juga seorang pemimpin di kalangan dia. Tapi dia mengatakan bahwa saya nggak yakin ada Tuhan. Emang ada ya? Ada nggak sih neraka? Ada nggak sih surga? Ini tidak pantas diucapkan oleh, maksud saya tidak pantas dalam arti harusnya dia nggak bertanya itu lagi gitu loh. Oke lah kalau dia bertanya mungkin waktu dia usianya masih belasan, seusia dia yang sudah matang harusnya sudah mantap gitu. Kenapa bisa begini? Ya kan setelah telusuri, ya sama seperti orang bule yang saya temukan di Lombok. Orang tuanya sendiri juga jarang ke gereja, ke gerejanya hanya pada hari Natal, tahun baru gitu. Atau mungkin seperti tadi terlalu sibuk dengan urusannya di dalam rumah ibadah sampai melupakan anak-anak. Sampai berpolitik lah di rumah ibadah, jadi nggak jelas tujuannya apa sih rumah ibadah. Kan bukannya tujuannya di rumah ibadah itu bertemu Tuhan dan menyembah Dia gitu kan. Betul. Kok jadinya seperti menyembah Dia nih. Beda ya dianya ya yang maksudnya. Iya, jadinya kesannya jadi ke gereja tuh cuma menunjukkan bahwa saya ini punya pengaruh loh, kamu jangan macam-macam sama saya loh, kan repot nih kayak begini. Nanti kan anak-anak melihat, kayak gini yang namanya rumah ibadah. Kayaknya anak di luar sana orang baik-baik, nggak usah berantem-berantem kok, berebutan jabatan gitu kan. Di sana lebih nyaman, di luar aja gitu kan. Wah, ya kan jadi begitu. Jadi kita perlu sadari bahwa yang pertama tuh kita nggak selamanya sama dia. Dan ingat bahwa kalau kita diberikan anak atau keturunan dari kepercayaan Tuhan, tentu saja kita harus jaga dia baik-baik. Dan misi Tuhan saya yakin dengan iman bahwa tugas utama orang tua adalah memperkenalkan Tuhan yang menciptakan kita kepada anak kita. Betul. Lalu anak kita bekali dia agar dia bisa menjadi orang tua yang juga bisa melanjutkan pekabaran tentang imannya itu kepada generasi berikutnya sampai Maranatha, Fa.
Iya benar sekali. Saya juga dulu pernah ingat, saya pernah dulu tuh ditegur sama papa saya dulu. Dibilang biasa anak remaja punya masa-masa kayak seperti Galau. ogah-ogahan kan. Nah itu dia. Jadi ogah-ogahan Eva itu sebenarnya terjadi juga pada remaja-remaja lain. Nah tapi untungnya papa saya bilang untuk membalikan, mungkin karena saya ngeliat teman-teman kan, kayak dia juga nggak ke gereja atau segala macam. So papa saya bilang ada satu kata yang saya ingat sampai sekarang. Apa itu? Kata papa saya bilang ini, Oma dan Papa udah setia aja begini, kamu tuh masih ogah-ogahan gini. Gimana nanti anak keturunan kamu? Saya pikir bener juga ya, kalau saya nggak setia gimana keturunan saya nanti. Betul. Jadi marilah kita tidak memikirkan saat ini saja. Mari kita berpikir untuk yang kedepannya. Keturunan kita ini mau dibawa kemana. Dan selagi masih ada kesempatan kita untuk mendidik mereka mengenal Tuhan dan melayani Tuhannya di rumah ibadah, melalui ibadah, tentu saja itu kita gunakan dengan maksimum waktu itu. Terakhir Ibu Helena, bisa kasih kesimpulan dan juga masukan bagaimana supaya kita sebagai orang tua tetap memberikan semangat kepada anak-anak untuk tidak malas beribadah. Sebenarnya di episode berikutnya. Oke, boleh sedikit bocorannya. Yang pasti tidak ada jalan buntu. Boleh jadi anak-anak kita sudah lewat masa anak-anaknya, sudah remaja atau bahkan mungkin sudah dewasa muda. Tapi saya mau sampaikan, jangan putus asa. Apa yang kita dapatkan hari ini, bahwa kita diingatkan untuk mengingat tanggung jawab kita yang utama sebagai wakil Tuhan untuk bisa menjadi penerus iman kita kepada anak dan keturunan kita. Nah, berikutnya itu adalah sebuah penghargaan luar biasa dari surga. Mari kita pegang janji itu dan jalankan apa yang sudah Tuhan percayakan. Semoga Tuhan berkati. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena dan terima kasih juga para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Kita masih akan membahas di episode berikutnya tentang bagaimana mengenai keimanan ateis dan juga agnostik ini. Makanya tetap terus saksikan Love Your Child di episode berikutnya. Sampai bertemu, Tuhan memberkati dan shalom.